gini atau begini. Artinya orang di video ini saya mau berbagi lagi membahas tentang gestur tubuh ya. Jadi ini saya ambil dari buku gestur ini, The Secret of Body Language and Facial Micro Expression. Jadi posisi tubuh itu punya beberapa makna ya berdasarkan buku ini. Ya berdasarkan buku ini dia tuh orang yang dengan gestur tertentu itu sebenarnya punya makna. Nah, apa aja itu? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, posisi tubuh terbuka. Kayak gini. Nah, ngomong-ngomong kan, tangannya agak terbuka gini. Ya, misalnya gini. Ya gimana ya? Kita harusnya begini, 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 begitu. Tangannya terbuka gitu ya. Tangan terbuka. Bagaimana seandainya jika kita begini-begini? Nah ya, artinya badannya itu cenderung ini ketek agak diangkat gini dan terbuka. Nah, orang yang seperti ini itu dia cenderung membuka percakapan ya. Dia ingin berbagi sesuatu, yang menerima kritikan juga, menerima pendapat. Intinya mau berkomunikasi dengan kita. Orang yang posisinya kayak gitu itu juga dia tuh sebenarnya nyaman dengan keadaan lingkungannya. Nah, jadi posisi seperti ini baik sekali untuk ngobrol. Kayak gitu. Posisi kedua, mengangkat bahu. Pas ditanya, dia ngangkat bahu. Kayak gini. Pasti tahu kan artinya kan ya. Nah, orang yang angkat bahu itu artinya dia itu nggak tahu. Ya, maksudnya dia menunjukkan rasa atau ketidaktahuan akan sebuah informasi. Ya, jadi emang dia itu nggak tahu. Jadi kita nggak bisa maksa dia itu harus tahu atau memberitahu sesuatu. Dia kayak gini aja emang nggak tahu kayak gitu. Dan bisa juga kayak gini nih bukan berarti tidak tahu ya. Memang sih tidak tahu, tapi ada hal-hal yang lain yang membuat dia berperilaku begini. Misalnya saja dia membatasi sebuah pembahasan atau tidak mau terikut dengan sebuah pembahasan yang mungkin lebih rumit bagi dia. Nah itu dia cenderung ya gini juga. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, yang ketiga, berdiri dengan bertolak pinggang. Cocok pinggang. Kalau orang sudah begini, artinya dia itu siap buat bertindak di situasi yang berbeda. Dan dia itu bisa juga menunjukkan sisi yang agresif. Jadi ya, dia pengen dominan aja kayak gitu. Dia pengen mendominasi sebuah, misalnya dalam percakapan dua orang, ya dia pengen mendominasi dengan cara, ya dia pengen lebih utama gitu lah. Pengen agresif, pengen dominasi, intinya dominan. Dia itu cenderung menguasai topik yang jadi bahan pembicaraan. Jadi ya kayak gini nih berarti ya dia tuh paham situasinya. Harusnya seperti itu. Posisi ketiga, menarik kerah baju. Ya, bisa jadi orang yang narik kerah baju itu yang pertama kepanasan, ya kan? Dia pengen udara segar atau dia tidak nyaman akan suatu hal dan pengen menyudahinya. Ya, misalnya marah nih, panas kan, panas tuh marah itu kan panas ya, panas dari dalam. Jadi dia kayaknya panasnya tuh seakan-akan dia ngeluarin panasnya. Jadi ada ketidaknyamanan dari dalam dirinya, mungkin karena tekanan dari luar. Yang membuat dia gelisah, tidak nyaman, mungkin bahkan marah. Yang dia tuh, nah kira-kira begitu. Ya jadi amarah, gelisahnya itu sebenarnya tersembunyi ya. Jadi ya dia nggak menunjukkan, tapi bahasa tubuhnya yang menunjukkan. Jadi kan selain dia panas gerah, dia juga panas di perasaannya itu yang membuat dia itu eh, gelisah, nggak nyaman. Karena nggak aktif. Eh, kita ngomong nih, terus dia tiba-tiba dia kayak gini, tangan ini ya, dia di kursi, tekan gini, bahu ke depan gini badan, atau begini. Itu tandanya sebenarnya dia udah bosen dengan ya
dengan kitanya, ya, dengan topiknya mungkin, dan dia tuh sebenarnya pengen pergi, pengen menyudahi, ya kayak gitu. Jangan lagi kita ajak bicara lagi, soalnya dia udah, ya mungkin ada suatu apa gitu yang membuat dia pengen pergi, itu aja sih. Ya, enggak serta-merta nggak nyaman pembicaranya, nggak juga topiknya nggak nyaman, nggak juga orangnya nggak nyaman, itu nggak juga. Intinya dia ya pengen pergi, pengen menyudahi aja. Jadi jangan kita ajak ngomong lagi orang-orang yang udah pengen ya pergi nih. Siapa tahu dia nggak enak menyampaikan sesuatu, dan ya dia pengen menyudahi aja. Terus selanjutnya ada yang ini, ada orang ngomong jadi kayak gini, gini tuh gini, artinya orang itu bosen, pengen, ya, pengen udahan aja, ngomongmu itu apa sih, kayak gitu loh, nggak paham, akunya itu nggak paham. Kita yang ngomong, dianya nggak, dia yang begini, artinya dia nggak paham apa yang kita omongin, atau dia bosan, oh itu aja yang diomongin gitu, atau mungkin omongannya nggak bermutu, artinya bosen, dia pengen udah deh nggak usah ngomong kayak gitu lagi deh, intinya gitu ya. Ya dia sebenarnya pengen jaga perasaan aja, nggak ngomong, tapi ya gestur tubuhnya bilang seperti itu. Ada lagi, kalau tadi kan gini ya, ini, nah ada lagi yang seperti ini kayak gini ya, ini dagu, tak jempol di dagu sini begini, begini. Nah, kalau dua itu berarti eh, dia sedang berpikir kritis gimana caranya menerima ide dari orang lain yang cakapan dengan kita. Ya. Dia mengutarakan ide kita begini, artinya dia berpikir itu. Oh seperti itu. Ya, dia menerima ide-ide itu. Atau dia punya suatu kritikan, penolakan, dan itu pengen disampaikan nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, bukan berarti dia pusing, itu enggak. Mikirin utang itu enggak. Aja dia ya mencoba berpikir dari ide yang disampaikan. Ya mungkin ini dulu pembahasan tentang gestur, bahasa tubuh ya. Sebenarnya masih banyak lagi itu di buku ini ya, yang mau saya sampaikan. Masih banyak lagi tentang gestur-gestur tubuh eh, yang bahkan mau saya bahas. Tapi kalau teman-teman penasaran ya, beli aja langsung bukunya ya, gestur. Ini dari Daud Antonius, komunitas psikolog digital, psikolog ID ya. Bukunya seperti ini. Nah, kalau mau beli, linknya nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.